selamat datang di podcast Santai bareng kami. Hari ini kita bakal ngebahas hal yang mungkin jarang banget kalian temuin, tapi sebenarnya tuh ini penting banget. Yaitu kita akan membahas pelapukan. Pelapukan? Ini maksudnya hati yang makin lama makin rapuh atau gimana nih? Waduh Anugrah, ini tuh pelapukan batuan, bukan pelapukan perasaan. Nah bener banget tuh. Tapi sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri dulu ya. Halo, aku Anya. Halo, aku Yunita. Halo, aku Najwa. Dan aku Satria. Dan aku Jafi. Nah kalau ingin tahu lebih lanjut, nonton podcast kami sampai habis ya. Dadah. Pelapukan itu apa sih? Oke, jadi pelapukan itu adalah proses hancurnya batuan secara alami karena faktor lingkungan, bisa karena cuaca, air, organisme hidup, atau reaksi kimia. Jadi ini terjadi di mana-mana ya? Iya, contohnya batu di pegunungan yang lama-lama pecah atau dinding rumah tua yang mulai rapuh. Oh, jadi kalau tembok sekolah yang udah lama mulai retak itu juga pelapukan ya? Betul, itu bisa jadi salah satu contoh pelapukan. Wah, berarti batuan juga bisa jadi tua dan rusak ya? Mirip manusia dong. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenisnya ya. Pelapukan itu punya 3 jenis. Yang pertama pelapukan fisik, pelapukan kimia, dan pelapukan biologis. Ini maksudnya pelapukan yang terjadi secara fisik tanpa perubahan zat ya? Betul, misalnya di gurun, siang panas banget dan malam dingin banget. Batu jadi memuai dan menyusut terus, lama-lama retak dan pecah. Oh, kayak kaca mobil kalau kena panas terus tiba-tiba disiram air dingin bisa retak. Iya, itu mirip prinsipnya. Berarti kalau aku habis kepanasan terus masuk ke ruang AC dan langsung menggigil, itu juga pelapukan fisik. Bukan, itu namanya masuk angin. Nah, yang kedua itu ada pelapukan kimia. Ini terjadi karena reaksi kimia yang mengubah batu loh. Contohnya apa? Misalnya hujan asam yang melarutkan batu kapur atau karat pada besi yang lama-lama jadi bikin benda jadi rapuh. Oh, jadi patung-patung kuno yang terkikis itu gara-gara pelapukan kimia ya? Iya, karena terkena zat asam dari air hujan. Wah, kalau begitu harus hati-hati kalau sering hujan-hujanan. Jangan sampai hati ikut terlapuk. Aduh Anugrah, fokus ke batu dong, bukan ke hati. Nah, lalu yang terakhir ada pelapukan biologis. Pelapukan biologis itu terjadi karena makhluk hidup seperti akar pohon yang menembus batu dan bikin retak. Atau lumut yang tumbuh di dinding dan bikin permukaannya jadi rapuh. Bener banget, itu contoh pelapukan biologis. Jadi, kalau ada semut yang bikin serangga di batu dan lama-lama batunya hancur, itu juga pelapukan biologis. Iya, bahkan cacing tanah juga membantu pelapukan dengan menggali tanah dan membuat batuan lebih cepat terurai. Wah, berarti cacing itu tukang renovasi di alam ya? Iya sih, bisa disebut juga kayak gitu. Nah, udah selesai nih podcast kita hari ini. Jadi kita harus menyimpulkan tentang pelapukan yang tadi kita jelasin nih ke teman-teman. Oke, kita tadi kan udah bahas pelapukan fisik, kimia, dan biologis. Jadi coba kita simpulkan ya. Jadi pelapukan itu proses hancurnya batuan karena faktor alam, bisa karena suhu dan tekanan, reaksi kimia, atau makhluk hidup. Dan ternyata pelapukan itu punya dampak besar buat alam loh. Misalnya, tanah subur di gunung berasal dari batuan yang terlapuk selama ribuan tahun. Atau gua yang terbentuk karena air melarutkan batu kapur selama bertahun-tahun. Berarti pelapukan itu kayak proses makeover buat bumi ya? Dari batu jadi tanah, dari tanah jadi tempat hidup. Nah, bener banget. Makanya pelapukan itu penting banget buat kehidupan di bumi. Kalau gitu, kita juga harus jaga lingkungan ya, biar proses alamnya tetap berjalan.